Halo insan berbagi yang berada di seluruh penjuru negeri. Belakangan ini banyak media memberitakan tentang demonstrasi yang dilakukan serikat buruh, mahasiswa, dan kalangan masyarakat lainnya. Hal ini dikarenakan penolakan mereka terhadap Undang-Undang Cipta Kerja. Bahkan di antara aksi mereka ada beberapa aksi kocak yang viral sampai mengundang tawa para netizen. Lihat saja foto-foto berikut ini. Terlepas dari aksi kocak para mahasiswa, mungkin ada yang bertanya-tanya, kenapa mahasiswa ikut-ikut turun ke jalan? Bahkan ada yang bertindak sangat agresif. Padahal kalau dipikir-pikir bukan hak mereka yang dirampas. Atau mungkin ada yang berpikir kenapa mahasiswa toh tidak fokus belajar saja, supaya kelak ketika diamanahi kekuasaan, mereka dapat berbuat lebih baik daripada era saat ini. Untuk itu, mari kita sedikit melihat sejarah awal kehadiran mahasiswa pada aksi demokrasi. Dimulai pada tahun 1229. Sejarah demonstrasi tertua di dunia ini diprakarsai oleh mahasiswa Universitas Paris yang mendemonstrasikan perebutan kekuasaan antara pemimpin sekuler dengan pihak gereja. Perlu diketahui bahwa Universitas Paris adalah universitas teologi pertama yang dijalankan langsung oleh gereja, yang juga menjadi universitas pertama di Eropa. Di Indonesia sendiri, gerakan mahasiswa pertama dilakukan sebelum masa kemerdekaan dan dianggap menjadi sejarah awal gerakan mahasiswa. Budi Utomo adalah wadah perjuangan pertama yang memiliki struktur pengorganisasian modern. Didirikan di Jakarta 20 Mei 1908 oleh pemuda, pelajar, mahasiswa dari Lembaga Pendidikan Stovia. Wadah ini merupakan refleksi sikap kritis dan keresahan intelektual terlepas dari primordialisme Jawa yang ditampilkannya. Bagi yang sedikit asing dengan kata-kata primordialisme, menurut KBBI, primordialisme berarti pandangan yang memegang teguh hal-hal yang dibawa sejak kecil, baik tradisi, adat istiadat, kepercayaan, maupun segala sesuatu yang ada di dalam lingkungan pertama. Oke, kita lanjut. Bahkan salah satu aksi mahasiswa di Indonesia yang paling dikenang dan menjadi sejarah reformasi yaitu pada tahun 1998. Walaupun kita harus mengenangnya dengan begitu banyak nyawa mahasiswa yang menjadi korban, namun mereka berhasil memaksa Presiden Soeharto melepaskan jabatan presidennya. Itulah sejarah awal gerakan mahasiswa di Indonesia. Namun pertanyaan selanjutnya, kenapa harus mahasiswa yang menjadi garda terdepan untuk memperjuangkan suatu isu atau masalah bangsa? Padahal hal-hal tersebut adalah sesuatu yang sangat besar untuk diperjuangkan. Selain itu, mereka tidak memiliki mata kuliah khusus, terutama mata kuliah aksi maupun perlawanan. Jawabannya adalah karena tempat mereka menimba ilmu adalah pusat intelektual. Ya, kampus dikenal juga sebagai tempat
atau pusat intelektual, sehingga segala suatu, baik isu ataupun kebijakan, harus diuji di kampus. Dan mahasiswa sebagai kaum intelektual yang memiliki peran secara historis dan sosial memang dipersiapkan untuk menjadi kelompok akselerasi perubahan. Selain hal tersebut, dalam lingkungan kampus sendiri juga selalu terdengar doktrin bahwa mahasiswa memiliki 5 peran utama dalam kehidupan bermasyarakat. 5 peran tersebut adalah mahasiswa sebagai agen perubahan. Yang kedua, mahasiswa sebagai penjaga nilai-nilai. Yang ketiga, mahasiswa adalah penerus bangsa. Keempat, mahasiswa adalah kekuatan moral. Dan yang kelima, mahasiswa adalah kontrol sosial. Mungkin hal inilah yang menjadikan sehingga mereka pantas disematkan gelar Maha yang bertransformasi menjadi mahasiswa. Gelar Maha tersebut diberikan atas beban yang begitu berat dipikul oleh mereka. Bahkan bisa dibilang tanpa ada iming-iming harta dan tahta. Namun hati nurani mereka masih menuntun kepada keikhlasan, bergerak demi persatuan, keadilan, kesejahteraan negara Republik Indonesia ini. Mahasiswa rakyat miskin kota bersatu padu rebut demokrasi, gegap gempita dalam satu suara demi tugas suci yang mulia. Hari-hari esok adalah milik kita, terciptanya masyarakat sejahtera, terbentuknya tatanan masyarakat Indonesia baru tanpa Orba. Marilah kawan, mari kita kabarkan, di tangan kita tergenggam arah bangsa. Marilah kawan, mari kita nyanyikan sebuah lagu tentang pembebasan di bawah kuasa tirani. Ku susuri garis jalan ini, berjuta kali turun aksi, bagiku satu langkah pasti. Demikianlah pembahasan singkat tentang sejarah gerakan mahasiswa. Semoga para mahasiswa terus berjuang untuk Indonesia yang lebih baik. Apabila ada kesalahan dalam menggambarkan sejarah dan pengertian mahasiswa itu sendiri, silahkan sampaikan pada kolom komentar. Sebagai penutup, akan kami share beberapa aksi demonstrasi para mahasiswa yang membawa warna baru dalam aksi demonstrasi. Namun, tetap kritis dalam gerakannya. Terima kasih, salam berbagi. Tani mahasiswa rakyat miskin kota bersatu padu rebut demokrasi, gegap gempita dalam satu suara demi tugas suci yang mulia. Hari-hari esok adalah milik kita, terciptanya masyarakat sejahtera, terbentuknya tatanan masyarakat Indonesia baru tanpa Orba. Marilah kawan, mari kita kabarkan, di tangan kita tergenggam arah bangsa. Marilah kawan, mari kita nyanyikan sebuah lagu tentang
pembebasan di bawah kuasa tirani. Ku susuri garis jalan ini, berjuta kali turun aksi, bagiku satu langkah pasti.